Hari ini, walaupun terlambat, kita bisa mulai kembali ibadah di rumah secara online. Mari kita bersama-sama menghadap takhta kasih karunia. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh sekali lagi memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan, segala kemungkinan terjadi bagi bangsa kami, bagi situasi PPKM yang diizinkan, bahkan mungkin ke depan kami akan kembali onsite di via. Kami mohon anugerah Tuhan, biar segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan boleh nyata bagian dari hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, beracara Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Roh Kudus, kami undang Kau hadir di rumah ini, di rumah-rumah di mana ibadah diselenggarakan. Di dalam nama Yesus, kami menjalani ibadah di tempat ini, di seluruh Indonesia, supaya datanglah kerajaan-Mu di bumi Indonesia seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah betul, kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita katakan, Ku ada sebagaimana Ku ada. Sebagaimana Ku ada.
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, anugerah-Mu sebenarnya sempurna, tak terselami. Tetapi kami yang terbatas, yang mengalami hidup sehari-hari, kami telah melewati air dan api, kami melewati musibah dan keberuntungan, dan kami menyadari Tuhan Kau ada di sana. Kami mengalami segala kemungkinan-kemungkinan, tetapi kami tahu anugerah-Mu cukup, anugerah-Mu berlimpah, sehingga setiap kami bernafas, setiap kami bertambah waktu untuk hidup, kami berusaha menyadari anugerah-Mu seolah makin besar seperti rembang tengah hari yang makin terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sadar semua itu hanya karena salib-Mu, karena salib Tuhan Yesus yang sudah menebus kami. Hari ini kami ada. Haleluya. Cuma Engkau Tuhan di hidup kami, karena Kau telah berikan hidup-Mu supaya kami dapat hidup baru. Haleluya. Hanya Kau di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sembuh menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Kaulah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, sedikit cerita. Nyanyian ini sebenarnya dipilih karena ini minggu pertama mau dibikin perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Tetapi tadi pagi saya merasa digerakkan Tuhan, kita adakan perjamuan kudus minggu depan, on-site di Lavia Cafe and Resto, Boulevard Kelapa Gading, jam 10 pagi. Siapapun sudah mau ambil bagian, silakan datang. Kecuali sudah belum percaya Tuhan Yesus, sudah tidak ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Siapapun sudah dibaptis atau belum dibaptis, kalau sudah bilang, saya percaya Yesus, kita tidak bersalah memakan tubuh dan darah Yesus. Demikian surat Korintus 11. Nah saudara, mengapa tadi saya katakan ini nyanyian disiapkan seperti itu? Tetapi sisi lain saudara, kami minggu lalu
2 minggu lalu bahkan saudara sebenarnya sekeluarga terkena Omikron. Saudara, pengalaman 2010 Desember terkena COVID sebelum varian Delta itu membuat hati gentar. 2020 maksud saya. Tetapi kita menyadari Omikron ini katanya ringan, kecuali bagi yang ada komorbid, jantung, diabetes, hipertensi, asma, ginjal, hepatitis dan sebagainya. Saya ada jantung, artinya pernapasan ring 2 kali. Saya ada diabetes, sedikit khawatir saudara. Tetapi ada 2 kelompok teman, 2 kelompok saudara berkata. Yang satu berkata, tidak, pastor tidak akan kenapa-napa, karena masih banyak tugas. Ada kelompok kedua, komunitas TOF yang berkata, Pak Roni harus selesaikan panggilan, baru tiba selesai hidupnya. Saudara, saya dikuatkan itu. Maka hari ini tentu didukung oleh semua doa saudara yang tahu saya sakit. Dan saudara-saudara, saya menyadari betul, kalau masih hidup hari ini, sekali lagi, hanya karena Tuhan. Yang lalu Dia sudah menebus kita. Harapan kita di depan juga karena Dia. Maka karena salib Yesus kita hidup. Karena salib Yesus kita menang. Dia berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Haleluya. Katakan, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara mau mengalami, sedang mengalami, berharap mengalami mujizat Tuhan. Katakan sekali, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, dan berkuasa. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan Yesus, biarkan setiap kami yang terkoneksi dengan yang rindu mengalami mujizat, mengalami secara pribadi, bukan karena siapa-siapa, karena Tuhan Yesus yang sudah menang di salib. Karena segala kemungkinan dosa sudah dihapus, segala kelemahan sudah diangkat.
Kemerdekaan sejati menjadi bagian kami. Bukan saja merdeka dari dosa, merdeka dari karakter yang buruk, merdeka dari hutang, merdeka dari segala sesuatu yang mengikat, tetapi juga merdeka untuk menyembah kepada Tuhan yang hidup di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di sini gerejamu, di sini jemaatmu Tuhan. Kami ingin belajar bersama-sama untuk hidup, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan seluruhnya. Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Ini kami Tuhan, semuanya milik-Mu. Kami persembahkan kepada-Mu. Haleluya. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua serahkan. Amin. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, aku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepada-Mu. Persembahan yang berkenan padamu. Saudara, karena salib Yesus sudah membeli kita. Semua kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Yang lalu ada orang bilang, tidak ada perpuluhan dalam perjanjian baru. Betul. Karena di dalam perjanjian baru bukan perpuluhan, perseratusan. Maksudnya 100/100. Artinya seluruhnya milik Tuhan. Sejak saya masih muda, usia 19 tahun kira-kira, saya menulis kalimat kecil, kutipan dari 1 Korintus 6:19 dalam bahasa Inggris. Saya tempel di stop kontak di rumah, di tanah saya, di rumah papi almarhum. You are not your own. Sejak saya tahu saya bukan milik saya, karena saya terbeli dan harga terlalu masih bayar. Sewajarnya kita yang sadar, kita berkata, Tuhan, ini semua milik-Mu. Kuserahkan padamu Tuhan. Saudara gereja Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun kita yang orang percaya, mari katakan dengan jujur. Kalau saudara merasa bukan milik Tuhan, boleh tidak usah nyanyi. Tapi kalau saudara merasa semuanya Tuhan milik-Mu, mari menyanyi. Mari katakan, persembahkan hidupku kepada-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berkenan padamu. Katakan sekali, ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepada-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu ku berikan
Kami yang berkumpul adalah gerejamu, jemaatmu, yang telah kau beli dengan darahmu sendiri, yang telah menjadi gerejamu, jemaatmu, karena kami mengakui Yesus adalah Mesias, yang diurapi, satu-satunya yang ditunjuk menjadi juru selamat dunia, Tuhan dan juru selamat, Raja yang sudah dan akan datang. Tuhan, biarkan kami gerejamu, jemaatmu, yang hari ini bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Dan sejak bulan Maret ini kami merenungkan gereja mula-mula, jemaat mula-mula di jemaat New Testament Church Kelapa Gading. Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu, perkenanan-Mu. Kami orang-orang kecil sederhana, dan kami bersuka cita karena semua yang Kau bukakan, Engkau wahyukan, di dalam nama Yesus dibukakan. Hati kami buka lebar-lebar, menjadi tanah yang subur, yang menerima benih firman-Mu di hati yang paling dalam, yang berakar, bertumbuh, berbuah banyak, supaya Bapa dimuliakan melalui buah yang banyak yang kami hasilkan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang kasih Tuhan, komunitas kita diberi nama New Testament Church, gereja atau komunitas perjanjian baru. Di dalam tulisan New Testament Church di bawah ada kalimat kecil, Community of Disciples, komunitas murid-murid Tuhan Yesus itu. Sejak awal, saudara, komunitas ini diberikan, Tuhan memberikan dua tanda memang. Dan mengapa namanya waktu itu komunitas perjanjian baru? Waktu itu Community of Disciples. New Testament Community, MTC juga. Kemudian karena kita butuh surat, kita bergabung dengan Sinode CMC, Christian Ministry Church, lalu menjadi New Testament Church, gereja perjanjian baru. Mengapa demikian? Sudah, karena komunitas adalah kumpulan orang percaya yang bersekutu secara otentik. Mengapa murid? Karena saya menyadari orang percaya harus murid. Murid bergabung dengan komunitas. Orang-orang yang meniru, yang meneladani Yesus. Orang-orang yang seperti Paulus berani berkata, ikutilah teladanku, karena aku ikut teladan Yesus. Ikuti catakanku, contohlah aku, karena aku telah mencontoh Yesus Kristus. Saudara, waktu itu saya ingat, saudara, dalam pergumulan mencari nama NTC, saya berjumpa dengan dua buku. Satu buku diberikan oleh teman, seorang pendeta. Dia berkata, Ron, katanya kamu mau bikin komunitas, kamu mau bikin pemuritan. Dia kirim buku, dia kasih buku. Yang ternyata kemudian saya mendapat buku itu di toko buku juga. Ada dua buku yang sama dari John Stott, Murid Sejati judulnya. Kemudian waktu itu Liam masih sekolah di pembangunan, saya ke toko buku di Gajah Mada Plaza, toko buku Karisma, ada di situ. Ada buku yang dibuang-buang, buku tebal, dan seperti diobral, lalu seperti tercecer. Sudah jelek bukunya, agak jelek. Bukan buku baru kelihatannya, jadi karena sering dibuka-buka dan lempar-lempar. Buku itu judulnya Komunitas yang Mengalami Tuhan. Ketika saya dapat buku itu, saya mantap. New Testament Community, New Testament Church, komunitas murid, orang-orang yang berkumpul dengan otentik, komunitas rohani yang sungguh-sungguh berkoneksi dengan kepala dan saling terkoneksi. Dan ini adalah kelompok orang yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Ini namanya komunitas murid. Ini namanya gereja perjanjian baru. Ini namanya jemaat mula-mula. Itu di akhir 2010 atau di awal 2011 ketika kita mendapatkan nama ini, saudara. Dan kemudian dalam perjalanan, saudara, di hati saya terus bergumul tentang ini.
Dan sebenarnya saudara, setiap kali sebenarnya sebelum Oktober 2010 NTC mulai, tanggal 3 Oktober pertama kali ibadah di KTC. Sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya saudara, saya mendapatkan skripsi sarjana teologi saya dipulangkan oleh seorang mahasiswa yang dipinjam. Lalu saya membuka-buka malam itu dan saya menemukan di kesimpulan dari pembinaan warga gereja skripsi saya, tulis sewajarnya gereja hari ini menjadi gereja mula-mula, menjadi gereja perjanjian baru. Sejak hari itu saya bergumul, dan sejak hari itu saya mencari buku. Saya tidak tahu berapa banyak, mudah-mudahan masih ada bukunya, dan saya akan pegang buku itu sampai akhir hayat saya. Ada banyak buku, salah satu buku adalah Gereja Mula-Mula di Zaman Sekarang, Emerging Church. Semua berkenaan dengan gereja yang pada masa itu dilakukan hari ini. Saya juga ingat pada hari-hari itu saudara, seorang teman mengajak saya, ayo ikut PA yang dipimpin oleh seorang dari Australia atau Amerika. On-site waktu itu ketemu, beberapa kali pertemuan, dikasih buku pegangan Kisah Para Rasul. Waktu dia berkata pegangannya Kisah Para Rasul, saya langsung merasa, ya saya ikut. Ya itu gak selesai karena kemudian saya mundur dari kelompok itu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, hari-hari itu pergumulannya di sekitar 12 tahun lalu, bahkan sebelumnya hampir 20 tahun lalu saya kira saudara, bergumul tentang gereja mula-mula. Dan singkat cerita, akhirnya mencapai 2021, ya 2021, bergabung dengan TOF Community, dan mereka berkata, Pendeta Roni salah satu pendeta yang bergumul tentang gereja mula-mula, mau nggak ngajar TOF Community tentang gereja mula-mula? Saya pikir sharing, saya akan dengan sendiri. Oke, saya akan sharing. Tetapi kemudian setiap Rabu pagi, saudara, kemarin 2 kali Rabu berhenti karena saya terkena Omikron dan sulit bicara karena batuk. Karena juga lemah tubuhnya. Tetapi Rabu ini akan lanjut kembali. Dalam pergumulan melanjutkan bulan Maret di NTC, ibadah minggu, saya mantap. Renungan akan diambil dari surat Efesus setiap hari. Bagi saya Efesus boleh berkata begitu padat tentang gereja, tetapi Kisah Para Rasul menjadi pelajaran utama dari New Testament Church. Dan hari ini saya masuk dalam pendahuluan sesuatu yang membuat saya terkejut. Saudara, kalau lihat dalam Alkitab, ada 125 kali kata jemaat, tidak ada kata gereja dalam Alkitab. Gereja dari bahasa Portugis, jemaat dari bahasa Arab, jemaah. Tetapi bahasa kita Indonesia mengambil jemaat, lebih terjemahan baru Alkitab kita berkata jemaat. Jadi ada 125 kali dalam Alkitab kita kata jemaat. Ya saudara tahu dari mana? Klik aja di Alkitab yang biru, kalau sudah di handphone, itu klik, lalu tulis jemaat, lalu tanda kaca besar, pembesarnya klik, akan muncul 125 kali. Dan saudara tahu, nanti hari Rabu saya bahas secara detail di Community Talk. Tetapi saudara tahu, dari 125 kali, saudara, begitu banyak muncul kata jemaat, saudara. Di awal sekali muncul, itu di Matius 16. Matius 16:18 berkata, itu ya kalimat Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini kalimat Yesus ketika dia bertanya kepada Petrus, kata orang siapa aku? Menurutmu siapa aku? Saudara, penting bagi kita pribadi. Maka tadi saya bilang, minggu depan kita mau ada perjamuan kudus. Dan setiap saudara bahkan yang belum dibaptis, agama apapun saudara, kalau saudara percaya Yesus, boleh bagian dari perjamuan kudus. Karena Alkitab tidak pernah berkata harus dibaptis. Tetapi orang yang mengaku tubuh dan darah Yesus, artinya orang percaya menerima Yesus, memakan tubuh dan minum darahnya, dia boleh bagian perjamuan Tuhan. Nah saudara, minggu depan kita akan onsite, kecuali PPKM dilanjutkan ke level 3. Kata sampai tanggal 7 level 3 terakhir. Maka kalau pemerintah berkata turun level 2, kita akan ibadah onsite. Nah saudara, kalimat ini muncul oleh Yesus sendiri.
Ketika menurut kamu siapakah aku? Petrus berkata, you are the Messiah, the Son of the living God. Engkau adalah Mesias, Kristus yang diurapi, putra dari Allah yang hidup. Itu dahsyat, saudara. Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus. Bukan engkau yang berkata, tapi Bapa yang membuka itu kepadamu. Saudara, tidak ada orang bisa berkata Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kecuali dia mendapat pencerahan, kecuali dia dipilihkan. Saudara, ini yang pertama penting saudara tahu. Bicara tentang jemaat mula-mula, kita perlu tahu jemaat identitas dirinya. Dari kalimat ini, pertama-tama saudara, saya pernah membahas bagian beberapa waktu yang lalu berkali-kali di ibadah online maupun onsite, tetapi saya berkata, pertama-tama dari kata yang muncul Matius 16:18 ini, saya berkata, jemaat sadari identitasmu. Roni sadari identitas dirimu. Susi sadari identitas dirimu. Ophelia sadari identitas dirimu. Stephen sadari identitas dirimu. Nathan sadari identitas dirimu. Siapapun kita sadari identitas dari Tuhan. Siapa kita? We are jemaatnya Tuhan yang dibeli dengan darahnya. Maka dia berkata, mendirikan jemaatku miliknya dia. Saudara, Alkitab tidak pernah berkata jemaatmu, tidak pernah. Hati-hati para gembala berkata, ini jemaat saya, kenapa dicuri? Saudara, mengapa gereja hari ini ribut? Salah satu ribut adalah karena perpindahan jemaat. Dari kelompok yang lebih lama, datang gereja yang lebih baru, dipindahkan sebagian ke sana, maka bermusuhanlah dua gereja ini. Kenapa? Karena mencuri domba katanya. Saudara, kecuali kita berkata itu bukan kandang Yesus Kristus, itu bukan gereja Yesus Kristus, boleh berkata itu mencuri. Tetapi kalau itu adalah kandang Yesus Kristus, itu adalah gereja Yesus Kristus, tidak pernah boleh berkata mencuri domba. Kecuali itu dombamu. Dan tidak pernah ada kata Alkitab, itu dombamu. Saudara, saya salah satu orang yang berkata, kalau orang berkata, saya tidak ibadah di sini lagi Pak, saya tidak ibadah, puji Tuhan. Saya berkata, selamat bertumbuh di sana, selamat mengalami Tuhan Yesus, selamat mengikut Tuhan Yesus melalui gereja lokal itu. Dan kapanpun kamu butuh bantuan saya sedia. Mengapa? Karena saya satu bagian dari tubuh Yesus Kristus. Gereja yang lain itu, merek yang lain itu, bagian dari tubuh Yesus Kristus. Tidak masalah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu semua pertama kita perlu menyadari. Identitas kita adalah bukan gereja lokal. Bukan saya GBI, saya GKI. Sekali lagi saudara, kalau saya sebut GBI, GKI apa? Karena gampang. Terkenal sekali GBI, terkenal sekali GKI. Dua denominasi yang terkenal dan gampang disebut. Dan terus saya berkata, bukan denominasi apalagi merek gereja, tetapi jemaat Yesus Kristus. Ini pertama, saudara. Ketika muncul di Alkitab pertama kali kalimat tentang jemaat, Yesus berkata, jemaat adalah jemaatku. Orang percaya adalah milik Yesus Kristus. Wow. Sudah tahu apa keuntungan menjadi milik Yesus? Apa kerugian menjadi milik gereja lokal yang hanya berkata, saya jemaat yang si Anu, saya gembala saya si Anu. Apa kerugiannya? Saudara, saya berkata, Yesus berkata, dan alam maut tidak berkuasa atasnya. Betul nggak saudara? Alam maut tidak akan menguasainya. Saya suka dengan terjemahan lain berkata, bukan cuma alam maut tidak menguasainya, tetapi alam maut tidak sanggup menahannya. Serangan dari gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Saudara, mengapa demikian? Kemarin salah seorang rekan dari TOF, Pastor Carlos Fangide dari Kupang berkata, mengapa dikatakan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya? Saudara, ketika Yesus berkata bahwa aku mendirikan jemaatku, eklesiaku, gerejaku, jemaatku, komunitasku, saudara, karena waktu itu ada kelompok orang yang berkata jemaat Roma atau
gereja, tanda kutip Eklesia Roma. Waktu itu semua jajahan Roma perlu dikuasai untuk menjadi Romawi. Dan waktu itu Roma menjadi negara adidaya dan kemana-mana disebut Roma. Dan menarik saudara, Roma kekaisarannya membuka, mengekspansi kerajaan di mana-mana, dan dia berkata, di situ jemaatnya Roma, di situ jemaatnya Roma, bukan jemaat Yesus, jemaat kerajaan Kaisar Roma, dan seterusnya. Saudara ingat di dalam ketika Yesus akan disalibkan, ketika Pontius Pilatus berkata, tetapi aku tidak menemukan salah apapun. Orang Yahudi, jemaat Yahudi berkata, salibkan dia. Mengapa? Kalau engkau menerima dia, engkau bukan bagian dari Kaisar. Kami tidak punya raja lain kecuali Kaisar Roma. Orang Yahudi belum pernah menyangkali Yahudi. Tetapi ketika menyalibkan Yesus, mereka berkata, kami punya Kaisar Roma. Maksudnya, kami adalah bagian dari Eklesia Roma. Wow, mengerikan penyangkalannya. Dan Yesus berkata, saudara, eklesia-eklesia lain, kerajaan-kerajaan lain, komunitas lain tidak dapat mengalahkan maut. Mati selesai. Mati selesai. Tetapi gereja Tuhan dikatakan tidak dapat dikuasai oleh maut. Wow, haleluya. Saudara jemaat Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita, apapun keadaan kita, bahkan kematian tidak punya sengat terhadap kita. Amin. Saudara, ini identitas jemaat. Pertama, kita milik Yesus. Kedua, kita tidak dikuasai oleh kematian. Kita melampaui, belum menerobos. Saya menyinggung beberapa waktu yang lalu, saya melihat di YouTube atau di YouTube mungkin, itu Mongol, ya, pelawak yang khotbah atau kesaksian, saya nggak tahu. Dia melecehkan menurut saya. Dia berkata, banyak pendeta berkata, Tuhan hadirlah, Tuhan hadirlah. Kalau Tuhan hadir, kamu mati. Itu betul separuh. Mongol kalau nggak ngerti jangan bicara. Tetapi berapa banyak yang kita berkata, saudara, di hadapan Tuhan kita hidup. Alkitab berkata, tidak seperti Musa yang berhadapan muka dengan aku. So artinya adalah, kalau bicara sebagai jemaat, kita hidup di hadapan Tuhan, saudara, bahkan kematian diterobos. Kalau hari-hari ini, mari saudara menyadari siapa kita. Ya kan? Saudara, yang pertama ini membuat saya mengingat, dimanapun kita berada, kita adalah duta besarnya kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah menjadi expand, diperluas, menerobos kemana-mana ketika, tanda kutip, gerejanya, bukan gereja merek, ada komunitas orang percaya. Itu wilayah itu direbut oleh kerajaan Allah. Ya, dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap, saudara, oleh penguasa udara. Tetapi ketika gereja Tuhan berdiri, artinya bukan gereja merek, ketika ada komunitas orang percaya di situ, itu disterilkan, disucikan, menjadi perwakilan gereja Tuhan. Nah, setiap kita, kemanapun kita pergi, kita adalah terang. Kemanapun tempat gelap kita datang, menjadi terang. Kita perwakilan kerajaan Allah, saudara. Betul enggak? Ya. Nah, saya sering berkata, kalau ada dukun asli, dia tahu yang mana asli, mana palsu. Kalau dukun palsu nggak tahu. Dukun asli tahu, hati-hati. 3 orang ada Roh Kudus di dalamnya. Mengapa? Karena Paulus berkata, surat Efesus berkata, ketika menjadi percaya kamu menerima Roh Kudus. Artinya di dalam kita ada Roh Kudus. Siapa yang tahu? Kita dan Tuhan. Dan setan. Dan dukun-dukun yang main setan tahu. Jadi kita nggak pusing, saudara. Dia pusing lihat kita nggak pusing. Nah, saudara kasih Tuhan, saya ingat, ini contoh, ya, saya terakhir punya kesempatan ke Singapura mungkin 10 tahun lalu, kira-kira, saudara.
Enggak, rasanya lebih maju sedikit. Tapi udah. Tapi saya ingat pertama kali saya ke sana tahun 2000, saudara. Ketika naik taksi, ada 2 kali naik taksi, sopirnya satu orang dari orang Chinese Singapura, satu lagi orang India Singapura. Ya, dua-dua. Termasuk orang Melayu kalau nggak salah, ada satu lagi. Semua saudara, orang Singapura menghina kita, Indonesia. Kamu Indonesia ya? Pakai cakap Melayu. Negaramu. Pokoknya korupsinya jelek sebenarnya. Kita malu sekali. Di taksi kita tamu. Tapi dipermalukan di taksi. Kita nggak bisa ngomong apa. Memang kenyataannya waktu itu jelek sekali. Tetapi hari-hari kalau soal Singapura, mereka berkata, wes kamu Indonesia ya. Kamu bangga ya presiden kamu Jokowi. Kamu bangga ya negaramu maju. Kita nomor 4 di G20, negara ekonomi maju. Dahsyat saudara. Bangga nggak? Bangga. Kalau dulu orang bilang Indonesia, kita rasa ya kayaknya kita kurang dulu. Tapi kalau hari ini saudara, sejak kapan? Sejak Asian Games 2018 kemarin, kita nomor 4 kan? Waktu bilang Indonesia, bulu kuduk kita berdiri. Semangat kebanggaan kita berdiri, betul? Karena kita bangga jadi orang Indonesia. Karena kita bangsa bukan cuma besar, tapi bangsa yang bermartabat. Saya berkata, saudara, gereja Tuhan, siapa kita? Kita milik Yesus Kristus, Tuhan semesta alam. Siapa kita? Bahkan kematian tidak bisa menahan kita. Siapa kita? Kalau saya baca dalam ayat selanjutnya dikatakan Matius 11, apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kita lepas di bumi, kita orang-orang yang berkuasa. Oke? Nanti pada bagian lain kita akan belajar lebih jauh. Nah, soalnya yang pertama. Yang kedua, saudara, kata jemaat muncul pertama kali di Alkitab Perjanjian Baru, Matius 16-18. Melewati 123 kali kata jemaat atau gereja, muncul yang ke 125 kali. Itu di Wahyu 22 ayat 16. Saya baca ayat Wahyu 22 16 sampai 17, lalu ayat 20. Ya, Wahyu 22 ayat 16. Ini kembali yang bicara Yesus sendiri. Yesus yang dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi siapa? Bagi jemaat. Ini kali kata jemaat terakhir yang muncul dalam Perjanjian Baru. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata. Pengantin perempuan siapa? Gereja, jemaat. Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ayat 20, Wahyu 22 terakhir. Ia, Yesus, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Lalu Yohanes memberikan kata tambahan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Permulaan kata jemaat muncul yang berkata, aku mendirikan jemaatku, Allah mau tidak berkuasa mengatasinya. Nah, yang kedua, terakhir muncul di Perjanjian Baru, dikatakan beritahu kesaksian kepada jemaat, kepada pengantin perempuan, kepada gereja, kepada komunitas Perjanjian Baru itu, kepada jemaat yang berani hidup sebagai jemaat mula-mula itu. Yesus berkata, aku datang segera. Kita dengan mantap, dengan kerinduan, dengan terharu, terhormat berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudara,
Kita menjadi gereja macam apa hari ini? Antara permulaan gereja dididik Yesus dan faktualnya, secara de facto-nya muncul ketika Pentakosta, ketika Roh Kudus disurahkan oleh Tuhan, kamu akan menerima kuasa. Maka gereja bukan gereja yang tanpa kuasa. Gereja bukan gereja organisasi, tetapi gereja adalah tubuh Yesus Kristus, organisme di mana semua membernya bukan terkait kepada keputusan sidang raya, bukan terkait kepada surat keanggotaan gereja, tetapi terkait kepada kepala Yesus Kristus. Dan semua yang terkoneksi dengan kepala menjadi berfungsi. Semua yang menerima aliran darah Yesus menjadi tubuh Yesus yang berfungsi. Dan di situ mulailah jemaat Yesus. Dan ketika jemaat Yesus dalam perjalanannya, kapan berakhir? Ketika Yesus menjemput gerejanya kembali. Saudara, persoalan hari ini adalah bagaimana gereja hidup. Yang ini yang kita bahas selama bulan Maret, bahkan mungkin April, Mei, dan seterusnya. Bagaimana gereja hidup. Saudara, kemarin di grup WA banyak WA, saya tidak tahu betul salah, tetapi WA yang sama dikirimkan. Presiden Jokowi, kata WA itu, saudara, memberitahukan berita buruk. Apa itu? Harga-harga akan naik karena inflasi, karena macam-macam. Saudara, sebenarnya nggak usah diberitakan. Semua orang tahu setiap waktu barang naik, saudara. Kalau dulu kita belanja 100.000 ke Indomaret, barangnya segini. Sekarang segitu. Bulan depan segitu. Mungkin tahun depan cuma nempel begini doang. Voucher. Saudara kasih Tuhan. Itu bukan sesuatu yang perlu kita pusingkan. Mengapa? Karena kalau kita menjadi gereja Tuhan, menjadi komunitas orang percaya, saudara, kita tidak boleh berkekurangan. Kita tidak boleh miskin. Mengapa? Karena dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, gereja Tuhan adalah gereja yang hidupnya berkecukupan. Apa itu teologi saudara? Bukan. Ini teologi kooperasi. Kooperate. Ini teologi kerjasama. Ini teologi syariah. Ini teologi hidup bersama. Berani berbagi. Itu sebab, saudara kasih Tuhan, selama belum batas gereja habis, tidak peduli zaman gereja mulai dan bisa berasul di Yerusalem, berani menjual ini, dalam perjalanannya, saudara, sampai perjumpaan dengan Yesus, saudara, sampai gereja naik kembali ke surga, saudara, gereja mempunyai hukum yang cuma satu, seperti Paulus pernah berkata. Di mana Paulus berkata, saudara? Di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, hari ini jemaat hidup hanya punya satu hukum, hukum Kristus. Betul ada macam-macam peraturan lain yang perlu kita taati, tetapi di atas semua itu hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Hukum kasih. Kasihi Tuhan Allah dengan segenapnya, kasih sama manusia dengan seperti diri sendiri. Dan Paulus berkata terutama kepada saudara seiman, komunitas gereja Tuhan. Petrus berkata, tambahkan kasih kepada saudara seiman. Dan pada kasih kepada saudara seiman, kasih kepada semua orang. Yesus berkata, Yohanes 13:31, gampangnya itu saudara, 1:31 dibalik. Setelah Yudas meninggalkan mereka, Tuhan berkata, aku berikan perintah baru kepada komunitas baru, New Testament Community, supaya kamu saling mengasihi. Yesus tidak beri perintah keluar ke dalam, saling mengasihi. Kapan gereja menjadi efektif? Ketika berani mengasihi, saling mengasihi. Saudara berkata, apa keuntungan bergabung dengan gereja perjanjian baru? Bukan gereja di mana kita bergabung di sini. Apa keuntungan menjadi gereja komunitas sejati? Keuntungannya adalah you are our family. Kamu adalah keluarga kami. Dan keluarga kita, saudara, keluarga adalah saling support.
Keluarga tidak membiarkan yang lain kelaparan. Keluarga lihat lehernya kecekek, batuk-batuk tanpa diminta kasih air. Itu keluarga saudara. Saya berkata, saudara, siapapun saudara, bergabunglah kepada gereja perjanjian baru. Bukan tempat kita melayani. Komunitas kita melayani betul namanya gereja baru. Tapi bergabunglah kepada jemaat mula-mula. Boleh di Bintaro, boleh di Batam, boleh di Bangkok, boleh di Bali, boleh di Bekasi, saudara. Dimanapun, asal pakai B, bukan. Ya, yang penting adalah menjadi jemaat Tuhan di mana lokasinya. Bangun gereja Tuhan di sana, dan saudara tahu, sementara itu berlangsung, kita dalam milik Yesus, kita hidup dengan kuasa. Kita selesainya ketika Yesus jemput kita. Ketika pengantin perempuan berkata, mari datanglah Yesus. Selama kita hidup, hidupi hukum Kristus. Minggu depan kita akan panjang lebar bicara tentang gereja mula-mula lebih jauh. Tetapi setelah hari ini kita tidak bisa melakukannya kecuali kita berkata, Tuhan, ini aku, semua milikku, kuserahkan padamu. Tidak ada penyesalan, tidak ada kebanggaan, suka dan duka semua kuserahkan. Yang lalu akan datang. Hasrat harapan cuma satu, masa depan rencana ada di tangan Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Siapapun kita, kalau saudara sadar kita adalah jemaat Tuhan, kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Kita bukan milik kita sendiri. Yang lalu yang akan datang, kegagalan maupun keberhasilan, bukan urusan. Tetapi yang ada di depan, harapan, hasrat, taruh di kaki Tuhan Yesus. Biarkan Dia menyatakan kehendaknya, supaya di waktu yang sisa, di antara kita dimulai sebagai gereja yang diangkat dalam kemuliaan, kembali dijemput oleh Yesus naik ke surga. Waktu ini kita gunakan hidup untuk menghidupi apa yang Tuhan mau saja. Dan itu tidak pernah terjadi kecuali kita sadar hari ini berkata, Tuhan, semua milikku adalah milikmu. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Ku persembahkan diriku kepada
yang berkenan padamu. Bapa, dalam nama Yesus, biarkan kami sebagai jemaat-Mu menyadari identitas kami di hadapan-Mu. Kami milik-Mu. Kami membuang segala minder, kebodohan, keterbelengguan, keterbelakangan, sakit penyakit, hutang, dihancurkan di kaki Yesus. Karena kami bukan milik yang lain. Kami milik Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, Raja semesta alam. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebelum Engkau, Tuhan Yesus, menjemput kami gereja-Mu kembali. Kami hidup di dunia ini, menghidupi panggilan kami, berani hidup sebagai gereja mula-mula, sebagai jemaat mula-mula. Biarkan gereja-Mu Tuhan dimanapun ada, semua bagiannya, semua tema, semua pembahasan, semua pelayanan dalam rangka menyatakan kehidupan jemaat mula-mula. Sampai datanglah Tuhan Yesus kembali ke bumi menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah kemuliaan Tuhan. Pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Katakan segala pujian, pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Saudara yang hari ini ada permintaan doa, sebelum terima berkat Tuhan, taruh tangan di dada. Ada kelemahan tubuh, ada kelemahan karakter, ada kelemahan keuangan, ada kelemahan kesehatan. Di dalam nama Yesus diangkat. Terkoneksilah dengan kepala, maka aliran darahnya akan mengairi, akan membuka semua sumbatan dalam nama Yesus. Terkoneksilah dengan kepala Yesus Kristus. Maka semua frekuensi elektrik dan kimia di dalam tubuh, roh, jiwamu mengalir sempurna, sehingga sehat sempurna, pulih sempurna. Karena kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah itu, kasih Allah yang tidak pernah berubah, di dalam kekuatan, kuasa Roh Kudus tinggal atas saudara sekalian hari ini, sampai kita berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan Yesus mempelai laki-laki itu. Haleluya. Amin.
Sampai ketemu kalau sudah mau onsite minggu depan di Lavia. Dan tetap online di Facebook dan di IGTV tetap dilaksanakan. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Shalom.